Halo guys, perkenalkan nama saya Gideon Jokantika. Saya Aulia Dian Marmiana. Saya Dasar Fitri. Oke, kami dari mahasiswa kampus SDA Semarang. Kami akan menampilkan video penjelasan dari narasumber tentang Wihara Mahamanggala ini. Ayo, let's go. Pak, kami dari mahasiswa dari kampus SDA Semarang ini menyampaikan terkait Wihara Mahamanggala. Itu Bapak bisa menceritakan awal mulanya Ya bisa, tapi sedikit. Ini gini Mbak, menurut yang saya pahami, saya ketahui, umat Buddha Banjarjas ini ingin punya wihara ini ceritanya panjang sekali. Ini sudah lama, sejak ayah saya itu masih sehat, masih fit. Ini sudah ingin punya wihara. Tapi setelah ayah saya ini meninggal, keinginan ini berhenti sejenak karena berbagai pemahaman dan yang lain-lainnya. Maka keinginan ini berhenti sejenak. Setelah saya pahami lagi, saya jalani lagi, maka semenjak meninggalnya ayah saya, bagi penerus atau generasi yang selanjutnya ini punya gagasan, punya keinginan, punya wihara lagi, mengingat kondisi umat Buddha Banjarjas hari ini lumayan banyak. Ini ada 17 kakak atau dijaga, dan kegiatan ini dilaksanakan secara anjang sana dari rumah ke rumah tiap malam Selasa Kliwon. Karena kalau di pedesaan ini tidak ada sistem bulan tapi lapangan. Jadi kalau tiap bulan itu ditentukan dengan tanggal, tapi kalau lapangan ini ditentukan dengan hari dan pasaran di tradisi di daerah sini. Dan setelah saya pahami serta teman-teman yang lain dan yang tua-tua ini saling mendukung, saling membantu, keinginan ini bangkit lagi. Nah, yang menjadi keinginan ini bangkit lagi, dulu pernah ada kegiatan rutin seminggu sekali tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat itu diadakan ini menetap. Dulu pernah ada di tempatnya Bapak Jomiyoto almarhum, dan setelah itu menurun, berhenti lagi kegiatan seminggu sekali itu pertemuan puja bakti, lalu diadakan lagi di tempatnya Bapak Rukandi. Nah, setelah di tempatnya Bapak Rukandi ini dilaksanakan di sini lagi seperti yang saya ceritakan di depan tadi. Ini juga malam Jumat. Setelah saya memahami semua ini, saya beserta yang lainnya ini punya inisiatif ingin punya wihara di duko sini, maksudnya di dukonya umat Buddha Banjarjas
warga sini mencari informasi secara diam-diam. Setelah ada informasi ini melangkah, dan langkah ini ya disertai dengan keinginan, keikhlasan, maka lahan ini bisa didapatkan. Dan dari lahan ini sudah berkali-kali melangkah karena banyak lahan di sini yang mau dijual dengan anak muda Banjar Josari sini yang punya lahan ini ditemui. Setelah itu di musyawarah dengan yang punya lahan, tapi lahan ini liku-liku, tapi umat Buddha Banjar Josari pandai menyerah, bergerak terus untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Karena dengan kekuatan, dengan kegigihan, langkah-langkah yang dilaksanakan umat Buddha Banjar Josari ini bisa tercapai mendapatkan lahan untuk membangun wihara. Dan lahan ini ya mencari donasi atau dari donatur. Ini yang membantu donatur mendapatkan lahan di daerah Banjar Josari sini. Ini terdiri dari berbagai kalangan umat Buddha. Kegiatan rutin yang dilakukan di wihara untuk saat ini, setiap malam Jumat ini puja bakti bahasa Jawa. Lalu kalau malam Rabu ini puja tantra. Biar ini juga buat tempat bersosial seperti pendidikan ke masyarakat. Ada banyak kegiatan itu menjadi tempat kegiatan sosial bagi masyarakat juga. Untuk saat
orang itu kan lain-lain. Kalau harapan saya ya ini dengan adanya wihara ini, umat Buddha Bang Jaja ini paling tidak ini bisa bertahan jumlahnya sama ketika belum punya wihara, karena umat Buddha ini kan minoritas, maka bisa bertahan jumlahnya ini sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi, tapi ini harapan ini bisa bertambah jumlahnya. Tapi bagi saya pribadi bisa bertahan ini sudah. Maksudnya generasi dari Remaja. ya, yang muda ya. Iya. Ya ini setidaknya ini bermanfaat bagi kampungnya sendiri. Pertama itu, jadi nanti wihara ini kan bisa untuk melatih diri menjadi jiwa yang mental di hadapan orang banyak, karena bicara di hadapan orang banyak ini tidak mudah. Maka dari itu dengan adanya wihara ini nanti seperti yang kami ini kesempatan untuk berbicara di hadapan orang banyak ketika itu ada event. Kalau di sini kan ada acara seperti nyadran sudah kan ya di sini. Nah ini nyadran juga dilaksanakan di wihara. Ketika belum punya wihara ini dilaksanakan di rumah. Ya, secara bergantian. Tantangan mengelola wihara ini, kalau saya pahami ini sepertinya tidak. Semua langkah ketika dilaksanakan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, pasti mendapat jalan.